Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Hidayat Putra, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Video ini berisi materi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan, sebagai pendidik kita harus mampu mewujudkan karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Menerapkan budaya positif suatu hal yang harus dilakukan. Dengan menerapkan budaya positif akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Budaya positif akan tercipta bila dilakukan secara konsisten dan kolaborasi semua warga sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif dapat dijalankan dengan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, memahami kebutuhan manusia, posisi kontrol guru terhadap siswa, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa atas pelanggaran. Disiplin positif adalah terobosan baru yang dilakukan guru sebagai upaya menerapkan disiplin pada peserta didik tanpa adanya ancaman dan hukuman. Harapan kita, bagaimana siswa memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi intrinsik atau kesadaran yang berasal dari dalam dirinya, bukan berdasarkan paksaan, hukuman, dan ujian. Budaya positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi perilaku manusia. Menurut seorang pakar yang bernama Diana Gozo, ia menyatakan bahwa ada 3 alasan manusia dalam berperilaku. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan diterima apabila melanggar suatu aturan. 2. Dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan, mereka mengharapkan imbalan, penghargaan, dan apresiasi. Jika tidak ada penghargaan dan imbalan, maka mereka tidak akan berbuat. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini disebut dengan motivasi internal. Kesadaran tumbuh dan berasal dari dalam diri sendiri. Mereka mematuhi suatu aturan bukan takut hukuman. Mereka melakukan suatu bukan mengharapkan imbalan atau apresiasi. Kesadaran ini yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi kita di sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, terkadang siswa kita melakukan suatu pelanggaran di sekolah disebabkan ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Perlu diketahui, ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup, yaitu sandang, pangan, papan, dan biologis. 2. Kasih sayang dan rasa diterima oleh semua orang, termasuk dewan guru, rekan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. 3. Kebebasan. Kebebasan untuk mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, dan menyukai hal-hal baru. 4. Kesenangan. Kesenangan akan bermain dan tertawa di sela waktu-waktu luang. 5. Penguasaan atau keterampilan. Setiap orang ingin menjadi yang terbaik dan berprestasi, butuh pengakuan dari semua pihak. Sebagai guru, harus memahami setiap peserta didik dengan baik, terutama dalam proses kegiatan KBM. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk mewujudkan budaya positif adalah melalui keyakinan kelas. Guru membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid. Semua murid diikutsertakan mengungkapkan pendapat dan menyimpulkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berupa pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kesepakatan kelas dibuat dalam sebuah poster dan ditempel pada dinding kelas agar mudah diingat siswa. Pada setiap sekolah dengan siswa yang beragam, sering kita temui beberapa pelanggaran yang terjadi seperti siswa datang terlambat, jarang masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas, mencontek, dan lain-lain. Berikut beberapa langkah penyelesaian yang dilakukan guru atau dikenal dengan istilah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. 1. Posisi menghukum. Berbicara dengan nada yang kasar dan menyakitkan. Memberi hukuman. Ini bukan solusi yang tepat karena siswa akan down dan malu dan tidak akan menumbuhkan perubahan karakternya. 2. Membuat rasa bersalah. Guru berbicara dengan nada tenang, fokus menyalahkan siswa dan membuat siswa down karena merasa sangat bersalah. 3. Posisi sebagai teman.
Guru berbicara dengan lemah lembut dan guru menasehati, tapi dampaknya murid hanya patuh pada guru tersebut, belum tentu dengan guru yang lain. 4. Posisi pemantau. Guru memberikan konsekuensi dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan siswa. 5. Posisi manajer. Duduk bersama dengan siswa, membantu murid menyelesaikan solusi atas masalahnya dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi. Cara ini akan menumbuhkan kesadaran murid yang datang dari dalam dirinya. Dari kelima kontrol guru di atas, posisi manajer cara yang paling tepat dilakukan guru dalam mengatasi masalah siswa, untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Sebagaimana uraian sebelumnya, untuk mengatasi siswa bermasalah, cara yang paling tepat dilakukan guru adalah memposisikan diri sebagai manajer. Karena dengan cara ini akan menumbuhkan karakter siswa yang mandiri, bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Pada posisi manajer, guru akan menggunakan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guru pada posisi ini akan menggunakan 3 langkah restitusi. 1. Menstabilkan identitas siswa. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Tanpa terasa sudah 4 modul yang kami bahas dan menambah pengetahuan saya tentang bagaimana pendidikan yang berpihak kepada anak. Berikut saya uraikan koneksi antar materi atas modul-modul tersebut. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak dan bersifat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada anak, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.